Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun berada. Puji Tuhan, kalau hari ini kembali kita menikmati firman Tuhan, membaca, merenungkan di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18. Mari kita buka sama-sama. Matius pasalnya yang ke-18, kita akan merenungkan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Matius 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana atau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita belajar dan mengingat mengenai gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu kita. Yang kedua yaitu bangunan gereja. Tetapi kalau kita memahami tentang gereja, gereja tidak terdiri dari orang-orang yang sempurna, tetapi gereja terdiri dari orang-orang yang dibenarkan dan terus dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara atau belajar tentang kejatuhan orang di dalam dosa, kemungkinan orang Kristen pun ada yang bisa terjatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, bila hal itu terjadi ada tugas seorang Kristen, yaitu setiap kita untuk membimbingnya bertobat. Nah, oleh karena itu dari pembacaan kita Matius 18 ayat 15 sampai ayat 22, saya memberikan judul yaitu disiplin gereja. Kembali, gereja adalah kita, diri kita sendiri. Yang kedua adalah bangunan gereja. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang berdosa atau ketika seseorang jatuh di dalam dosa, gereja kadang-kadang memberikan disiplin. Tetapi tujuan disiplin gereja adalah pertobatan dari setiap jiwa yang Tuhan sudah percayakan untuk berhimpun di dalam bangunan gereja, yaitu menjadi satu keluarga Allah Nah, tujuannya adalah pertobatan. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 ada langkah-langkah yang dilakukan ketika seseorang jatuh di dalam dosa. Kita lihat pada ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan menjelaskan dimulai dari menegur secara pribadi hingga tidak mempermalukan orang tersebut di hadapan orang lain. Menegur secara pribadi dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata, artinya pribadi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kalau orang itu tidak mau bertobat, apa yang harus dilakukan? Nah, baru ada langkah-langkah yang akan dilakukan tindak lanjut yang melibatkan pemimpin gereja. Bahkan dikatakan pada ayat selanjutnya, jika orang itu tidak mau mendengarkan, artinya tidak mau bertobat, sampaikanlah persoalannya kepada jemaat, artinya melibatkan pemimpin gereja, bahkan melibatkan keseluruhan gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada saksi yang akan menjadi juga saksi ketika orang itu tidak mau bertobat, yaitu pemimpin gereja atau gereja seutuhnya, jemaat yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu,
dosa yang ditutupi, dosa yang tidak dibebaskan akan berakibat fatal, akibat buruk, yaitu menjalar kepada orang lain, dan akhirnya mereka mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, dosa itu sangat mengikat, dosa itu sangat merusak anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ketika kita diperingatkan secara pribadi, mungkin kita masih belum belum mau bertobat. Dan ketika dihadirkan saksi-saksi, nah mari kita tidak mengeraskan hati. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, kita belajar tentang kisah bangsa Israel, ya, untuk kita tidak mengeraskan hati ketika kita diperingatkan oleh pemimpin gereja kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bertobat dan kembali ke jalan yang benar, menikmati segala keindahan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, langkah yang terakhir ketika tahapan disiplin gereja yang diperlakukan, ya, yang diberlakukan, yang dikerjakan tidak membuahkan hasil. Nah, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu, dikatakan tadi pada ayatnya yang ayat selanjutnya dikatakan bahwa seseorang harus diperlakukan seperti yang seolah-olah orang yang belum mengenal Allah. Juga dikatakan seperti pemungut cukai, Bapak Ibu, ya, yang belum mengenal Allah, artinya belum mengenal kebenaran. Nah, di sini mungkin anak Tuhan itu juga, ya, dapat dikategorikan bahwa dia belum menjadi anak Tuhan yang sejati, artinya belum dalam di dalam Tuhan. Jadi langkah yang paling terakhir yang kita lakukan, kita melihat pada ayatnya yang ke-18, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan. Di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau orang yang tidak mau mendengarkan pemimpin, bahkan siapapun yang menasihatinya, layak kita menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat melihat selanjutnya yang kedua, disiplin gereja yang dapat dilakukan. Ya, di sini kita melihat bahwa disiplin yang melandaskan atau yang dilandasi dengan semangat mengampuni. Ya, kita dapat melihat pada ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 tentang pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, ya. Petrus bertanya di sana dengan berkata, berapa kali dia harus mengampuni sesamanya yang berdosa atau bersalah kepadanya? Petrus berkata, apakah 7 kali? Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya pengampunan yang kita harus lakukan kepada orang lain tidak terbatas, ya. Pengampunan yang kita berikan, ya, tidak terhingga. Artinya kita harus terus-terus mengampuni. Kenapa kita mengampuni tanpa batas atau mengampuni tak terhingga? Yang pertama, Bapak Ibu, kita dapat melihat, ya, kita telah mendapatkan pengampunan Allah secara tuntas dari dosa yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus mengampuni tak terhingga atau harus selalu mengampuni? Nah, karena dosa kita di hadapan Allah tidak dapat dibandingkan dengan kesalahan sesama kita, entah dosa sebesar apapun itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita telah menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, dan Dia menyatakannya di dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, mengapa kita harus mengampuni orang lain dengan tak terhingga? Karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus dengan tak terbatas melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini yang harus menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh membawa orang lain yang mungkin di luar jalan Tuhan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang di dalamnya anak-anak Tuhan saling menjaga kekudusan, saling mendorong dalam hal pertobatan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Itulah gereja yang bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang kami agungkan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menerima dengan sukacita atas setiap disiplin di dalam kehidupan kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ketika kami jatuh dalam dosa, karena kami mengasihi Engkau dan kami mau bertobat Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Ajar kami untuk penuh dengan kasih Tuhan, menerima setiap apapun yang merupakan disiplin di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi sempurna, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang terus mengerjakan kesempurnaan itu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.